Bismillahirrahmanirrahim. Jika terdapat di dalam hatimu suatu perasaan benci atau sayang kepada seseorang, maka telitilah perbuatannya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jika benci kamu itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka bergembiralah kamu, karena kamu bertindak sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika benci kamu itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu telah mengikuti hawa nafsu kamu. Jika kamu membenci orang itu karena terpengaruh oleh hawa nafsu kamu, maka berarti kamu tidak berlaku adil dan kamu telah menentang Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, kembalilah kamu kepada Allah, bertobatlah karena kebencian kamu itu, dan bermohonlah kepadanya supaya kamu mengasihi orang itu dan orang-orang lain yang terdiri atas orang-orang yang beriman, wali-walinya, orang-orang pilihannya, dan orang-orang soleh dari hamba-hambanya, serta hendaklah kamu menyesuaikan dirimu dengan Allah di dalam mengasihi orang itu. Bersikaplah kamu terhadap seseorang seperti kamu bersikap terhadap orang yang kamu kasihi. Pendek kata, hendaklah kamu meneliti perbuatan orang itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sekiranya Al-Quran dan hadis membenarkan dan menyukai perbuatan orang itu, maka kamu pun harus membenarkan dan menyukainya. Tetapi jika keduanya membencinya, maka kamu pun hendaklah membencinya. Jelasnya, kamu harus menyayangi dan membenci sesuatu dengan Al-Quran dan hadis. Sesuaikanlah perasaan dan perbuatanmu dengan Al-Quran dan hadis. Jika kamu mengasihi seseorang sedangkan Al-Quran dan hadis membencinya, maka janganlah kamu mengasihinya, supaya kamu tidak menuruti hawa nafsumu. Kamu diperintahkan untuk melawan hawa nafsumu, sebagaimana firman Allah, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Mungkin kamu berkata, siapa saja yang aku kasihi, maka kasihku padanya itu tidak akan kekal. Kami selalu saja berpisah,
baik karena berjauhan, mati, bermusuhan, atau kehilangan harta. Oleh karena itu, kamu diberitahu, dan sadarkah kamu, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah, bahwa kamu diberi karunia, dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah itu cemburu? Dia menciptakan kamu hanya untuk Dia saja. Mengapa kamu menghendaki yang lain selain Dia? Tidakkah kamu mendengar firman-Nya ini? Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad dari agama, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Dan tidaklah kamu mendengar pula firman-Nya ini, dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Aku. Dan apakah kamu belum pernah mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mengasihi hamba-hambanya, maka diberilah hamba itu ujian. Jika hamba itu bersabar, maka hamba itu akan dijaganya. Beliau ditanya, wahai Nabi Allah, apakah yang dijaganya itu? Beliau menjawab, Dia tidak akan meninggalkan anak dan harta kepada hamba itu. Ini disebabkan jika si hamba itu mempunyai anak dan harta, maka cintanya itu akan terbagi-bagi. Cinta yang seharusnya diserahkan bulat-bulat kepada Allah, telah ia bagikan kepada anak dan hartanya. Allah tidak mau untuk disekutukan. Dia cemburu. Dia menguasai segalanya. Karenanya Dia menghancurkan segala apa yang menjadi sekutu baginya, agar Dia dapat menguasai sepenuh hati hamba untuk Dia saja, dan tidak ada lain selain Dia di hatinya. Setelah itu, barulah Allah akan membuktikan firman-Nya. Dia akan mencintai mereka, dan mereka akan mencintainya, sehingga hati si hamba itu benar-benar bebas dan bersih dari sekutu-sekutu Allah seperti anak, istri, harta benda, pangkat, kekuasaan, kemuliaan, keadaan atau peringkat kerohanian, makan, kedudukan, dunia, surga, kedekatan kepada Tuhan, dan bahkan apa saja selain Dia
tidak ada lagi di dalam hatinya. Tidak ada nafsu dan tidak ada pula cita-cita. Kosongkanlah hati itu sampai seperti tong yang penuh dengan lubang, sehingga tidak lagi dapat menampung air. Leburlah hati itu dengan perbuatan Allah. Apabila selalu ada suatu tujuan yang tumbuh di dalam hatimu, maka hati akan dihancurkan oleh perbuatan Allah karena dia cemburu. Kemudian si hamba itu akan dipenuhi dengan kemuliaan, kekuatan, keagungan, dan kesempurnaan ilahi. Dengan demikian, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menembus hati semacam itu. Harta benda, anak dan istri, teman dan handai tolan, mukjizat dan keramat, serta kekuasaan dan pengetahuan tentang masa depan tidak akan dapat mempengaruhi dan merusak hati itu. Semua itu akan tinggal di luar hati dan tidak akan masuk ke dalamnya. Semua ini adalah tanda-tanda kemuliaan, kehormatan, kasih sayang, dan rizki yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang benar-benar mau menuju kepadanya. Hamba-hamba seperti ini senantiasa akan diberi perlindungan, pertolongan, dan keridhaan dari dunia hingga akhirat.